Siapakah Allah bagi saudara? Mungkin kita menjawab pertanyaan ini dengan berbagai macam jawaban, sesuai dengan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ada orang mengatakan, Allah itu bagi saya penyembuh. Tentu saja itu benar. Ada pula mungkin orang yang mengatakan, bagi saya Allah itu dahsyat kuasanya. Itu pun benar. Ada juga orang yang mungkin berkata, bagi saya Allah itu setia di masa-masa sukar. Dan itu pun benar, saudaraku. Pemazmur pernah mengatakan di dalam Mazmur 46, ayat yang kedua, dia berkata, Allah itu bagi kita, satu, tempat perlindungan, dua, kekuatan, tiga, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Artinya apa? Yang keempat, Allah itu dapat diandalkan. Nah, ini juga berarti, saudaraku, bahwa berbagai-bagai tantangan dalam kehidupan tidak selalu harus dihadapi dengan cara yang sama. Yang pertama dikatakan Allah itu tempat perlindungan. Ini menunjukkan bahwa ada tantangan yang bukan untuk kita lawan, tapi untuk kita berlindung kepada Tuhan, atau untuk kita bersembunyi sejenak. Saudara lihat bagaimana Daud berhadapan dengan Saul. Sedemikian getol Saul ingin membunuh Daud, tetapi Daud rela bersembunyi di gua Adulam. Daud rela lari daripada Saul, bukan semata-mata karena dia takut, sebab beberapa kali dia mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul, namun dia tidak lakukan. Orang yang mengkhianati engkau, orang yang menggosipkan engkau, yang memfitnah engkau, bukan untuk dilawan, tapi lebih bagus engkau bersembunyi dan berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, memang ada tantangan, ada kejadian dalam kehidupan kita yang harus kita hadapi dengan kekuatan. Dan Tuhan adalah kekuatan. Dan ini adalah jenis-jenis tantangan di mana kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Sebab Wahyu pasal yang ketiga berkata, kekuatan kita tidak seberapa. Dan kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 dikatakan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, jangan saudara mengandalkan kekuatan sendiri. Bahkan itu adalah terkutuk. Tetapi Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ingat yang pertama tadi, Allah tempat kita berlindung. Yang kedua, Allah tempat kita mendapatkan kekuatan. Dan yang ketiga, ada tantangan-tantangan kehidupan yang melampaui kekuatan kita. Tantangan-tantangan kehidupan yang melebihi daripada yang sanggup kita lakukan. Dan di sanalah kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan seperti yang dikatakan oleh pemazmur, Allah akan menyelesaikannya bagiku. Dalam kitab Keluaran, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, aku yang berperang bagimu dan engkau hanya menonton saja. Ada masanya. Bukan saudara yang maju, tapi Tuhan yang maju berperang, memberikan saudara pertolongan dan kemenangan. Oleh sebab itu jangan ngoyo. Jangan semuanya seolah-olah itu pertempuranmu. Mungkin itu bukan pertempuran bagimu, itu adalah pertempuran untuk Tuhan. Izinkan tangan Tuhan bekerja. Dan yang terakhir, dia berkata apa? Dalam kesesakan, pertolongan Tuhan itu sangat terbukti. Ini artinya dia Tuhan yang tempat berlindung
Dia Tuhan sumber kekuatan, Dia Tuhan yang penolong, dan Dia Tuhan yang dapat diandalkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengandalkan manusia, engkau bisa kecewa. Mengandalkan Tuhan, engkau tidak akan pernah kecewa. Mari saudaraku, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Biarlah pengenalan saudara akan Tuhan semakin diperbaharui. Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini.